Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk menuntaskan transaksi pada kasus PT Adijaya. Kita lanjutkan dengan mengklik My App Accounting versi 18. Kita buka data perusahaan yang sebelumnya pernah kita buat atas nama PT Adijaya. Oke. Nah, untuk melihat pekerjaan kita sebelumnya, kita bisa buka di modul account transaction journal. Nah, kita ganti tahunnya menjadi awal tahun 1 bulan 1 2012. Kita lihat untuk sales penjualan sudah ada saldo piutang dagang untuk 4 customer, dimulai dari toko Diana sampai dengan pembelian. Saldo awalnya ada 3 customer. Inventory untuk persediaan barang dagang dengan total 600 juta. Baiklah, langkah selanjutnya adalah menganalisis transaksi. Kita masih ingat bahwa untuk menganalisis transaksi kita hanya menggunakan 3 modul saja. Modul banking, sales, dan purchase. Modul banking untuk pengeluaran uang atau pengeluaran kas dan penerimaan kas selain dari barang dagang yang kita terima atau kita jual. Untuk sales, untuk penjualan kredit maupun penjualan tunai dan penerimaan piutang. Nah, untuk modul purchase, menganalisis, kita masukkan di sini untuk transaksi pembelian baik secara tunai maupun kredit dan pembayaran utang. Nah, 3 modul ini yang biasanya kita gunakan. Kita lihat transaksi dokumen yang pertama, itu adalah bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Pembayaran gaji bulan November berarti adanya uang keluar yang tidak terkait dengan barang dagang. Maka kita masukkan ke dalam modul banking. Uang keluar berarti spend money. Nah, kita pastikan di sini kita menggunakan akun pengeluaran kas dengan cash in bank. Nah, kita ganti di sini kalau dia tidak cash in bank. Nah, kita isikan datanya dengan nomor cek BP 12-001. Untuk tanggalnya 3 Desember 2012. Jumlah gaji yang dibayarkan adalah sebesar 5 juta rupiah. Oke. Dengan memonya gaji bulan November. Nah, karena gajinya bukan bulan Desember tapi bulan November, itu jatuhnya ke beban utang. Beban utang itu bahasa Inggrisnya adalah expense payable. Enter. Kita pastikan dengan mengklik Ctrl R. Nah, ini dia. Ada kas yang berkurang 5 juta, ada beban utang untuk expense payable sebesar 5 juta. Kalau sudah, kita record 1 kali. Oke, kita cancel. Oke, kita lihat untuk transaksi yang kedua pada voucher kas kecil dengan menggunakan metode atau sistem dana tidak tetap, maka setiap pengeluaran kas kecil itu dicatat. Kas kecil kita buka modul banking, karena uangnya keluar maka spend money. Jangan lupa ganti di sini dengan petty cash karena dia menggunakan voucher kas kecil. Untuk cek numbernya kita ketikkan PC 12-01. Tanggalnya adalah tanggal 3 Desember juga dengan jumlah Rp850.000. Memonya, dana kas kecil ini untuk pembuatan brosur. Nah, untuk pembuatan brosur itu biasanya untuk keperluan iklan. Kalau iklan jatuhnya ke beban iklan.
Beban iklan itu bahasa Inggrisnya advertising expense. Oke, kita lihat media petty cash di kredit, advertising expense di debit. Kalau sudah, kita okekan. Ini contoh transaksi yang sejenis, bisa dikerjakan sendiri. Kita lanjut, transaksi berikutnya adalah dokumen transaksi nomor 3. Ada bukti penerimaan kas di sana. Coba kita lihat keterangannya. Keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti di sini kita menerima kas dari piutang yang dulu pernah kita jual. Ada dulu penjualan secara kredit, sekarang dilunasi. Makanya pelunasan faktur. Maka bukti penerimaan kas di sini kita analisis sebagai penerimaan piutang. Penerimaan piutang kita masukkan ke dalam modul sales receive payment. Nah, itu dia. Kita lihat siapa customernya. Tokodiana. Nah, dengan jumlah kita lihat sudah ada di sini di layarnya 170.500.000 rupiah. Oke, letakkan, oh ya, ID-nya jangan lupa diisi ya. ID-nya BKM 12/1. Boleh bikin seperti itu atau Remawi boleh juga. Dengan tanggal 4 bulan Desember 2012. Oke, letakkan amount applied-nya di sejajar 170.500. Klik satu kali, enter satu kali, Ctrl R. Ini dia. Pada saat penerimaan piutang, transaksi manual yang terjadi itu adalah kas kita terima di debit, piutangnya account receivable kita berkurang di kredit. Kalau sudah pasti, kita record satu kali. Oke, kita lanjut. Transaksi berikutnya, voucher kas kecil, silahkan kerjakan sendiri. Nah, dokumen transaksi nomor 5. Kalau dokumen transaksi nomor 5 itu ada faktur pakai kopi. Faktur pakai tanda kopi. Nah, biasanya kalau ada faktur dengan menandakan kopi, itu biasanya bukti transaksi untuk penjualan kredit. Atau cara lain dapat kita lihat dengan melihat di customer, data customer atau supplier kah dia. Coba kita lihat kepada yang terhormat Toko Indah. Toko Indah kita tahu adalah customer. Nah, ada dua alternatif kita melihat apakah ini penjualan atau pembelian. Kalau dia penjualan kredit pakai tanda kopi, kalau pembelian dia asli. Atau lihat ini customer apa supplier. Nah, kebetulan di sini Toko Indah. Toko Indah itu adalah customer kita. Maka bukti transaksi ini kita analisis, kita masukkan ke dalam transaksi penjualan yang terjadi secara kredit. Kita buka modul sales, enter sales. Jangan lupa pertama kali yang harus kamu lakukan adalah setiap enter sales dan enter purchase, hapus tanda teks inklusif di pojok kanan atas. Oke, kita lihat siapa customernya. Toko Indah. Kita isikan invoice-nya dengan nomor faktur F strip A J garing 41. Kita isikan tanggal transaksi 7 bulan 12 tahun 2012. Oke. Jangan lupa layout kita ganti dengan item. Untuk dagang kita ganti dengan item. Kita okekan. Nah, kita beli untuk barang LED 9 unit. Nah, LED 9 unit. Harganya adalah sebesar 12 juta rupiah. Agak. Oke, selanjutnya ada
LCD itu 7 unit dengan harga 10 juta. Kita pastikan di sini total amount atau jumlah penjualan yang dia lakukan adalah sebesar 195.800.000 rupiah. Oke. Sudah. Kalau sudah pasti, untuk supaya tidak ragu, kita lihat double Ctrl R. Ini dia yang terjadi. Oke, kita record satu kali. Nah, kita lanjut transaksi berikutnya. Ada bukti pengeluaran kas. Ada bukti pengeluaran kas untuk transaksi nomor 6. Pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Berarti adanya uang keluar atas pembelian yang dulu pernah terjadi. Berarti kalau kita analisis di sini dia bayar utang. Kalau bayar utang, maka kita buka modul purchase, pay bill. Kita lihat siapa suppliernya di sini. PT Penamas. Nah, kita isikan nomor cek BP 12-002. Nah, tanggalnya adalah tanggal 6 bulan 12 tahun 2012 dengan jumlah 80.302.000 rupiah. Letakkan di bawah amount applied sejajar dengan 80 juta. Tik satu kali, enter satu kali, Ctrl R. Nah, ini dia. Kita bayar utang berarti kasnya berkurang di kredit, utangnya juga berkurang di debit. Oke. Kalau sudah, kita record satu kali. Kita lanjut. Transaksi berikutnya adalah transaksi nomor 7. Apa yang terjadi? Ada bukti transaksi nota kredit. Nah, coba ingat lagi nota kredit. Nota kredit biasanya untuk mencatat transaksi retur. Nah, pertanyaannya, ini retur pembelian atau retur penjualan? Kalau masih ingat, nota debit untuk mencatat retur pembelian, nota kredit untuk mencatat retur penjualan. Atau andaikan ragu, kita bisa lihat di sini. Ada tanda kopi di nota kredit. Berarti ini retur penjualan karena di penjualan ada kopinya. Atau bisa juga kalau masih ragu, ini customer apa supplier yang dibalikin. Kebetulan di sini Toko Indah. Kita tahu tadi bahwa Toko Indah itu adalah customer. Berarti deal kita gunakan di sini adalah untuk bukti transaksi atau dokumen di sini nota kredit untuk retur penjualan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ganti setting awal untuk inventory terlebih dahulu. Kita buka modul inventory, item list, satu persatu kita lihat. Untuk I sell, pada sales kita ganti ke sales return. Nah, jadi nanti untuk penjualannya, karena di sini retur penjualan, maka kita ganti linknya ke sales return pada kedua produknya, LED dan LCD. Untuk I sell saja, nah kita ganti ke sales return. Nah, ini dia. Untuk penjualan retur atau retur penjualan saja. Baru kita masuk ke retur penjualan. Retur penjualan kita masukkan ke dalam modul sales, enter sales. Kita lihat nama customernya adalah Toko Indah. Nah, invoice-nya di sini nomor faktur atau nomor buktinya NK, nota kredit. Nota kredit strip F AJ strip 1 strip 41 ya.
41 karena nggak cukup NK kredit. 4 saja boleh, yang cukup aja. FAJ, atau di sini kita hilangkan tanda stripnya FAJ 41. Tanggalnya kebetulan di sini untuk retur tanggal 8. Nah, untuk retur karena barangnya dibalikin LED 1, maka kita tuliskan. Biasanya 1, sekarang kita tambahkan tanda minus karena dibalikin. Berarti barangnya di sini setelah dijual dibalikin dia bertambah. Maka berikan tanda minus di sini karena dia pengembalian. Minus 1 untuk LED dengan harga 12 juta. Minus 1 juga untuk LCD dengan harga 10 juta rupiah. Oke. Nah, totalnya adalah 24.200.000 rupiah. Ini dia. Kita bisa lihat, Ctrl R. Ada sales return di sini sebesar 22 juta rupiah. Oke. Kalau sudah, kita record. Pekerjaan belum selesai sampai di sana. Selanjutnya kita klik ada di sini register. Tanda register di sini di bawah tengah di samping kanan layout, kita klik register. Kita cari return and credit karena di sini pengembalian, return and credit. Nah, langsung ketemu dia di sini nih. Kelihatan toko indahnya. Selanjutnya adalah kita klik apply to sell. Apply to sell. Selanjutnya kita isikan ID NK FAJ strip tanggal 1. 내게로 와서 melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. When you ring my valentine. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고. With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I can see you through a little far away. Maka setting desain yang kita ganti kita balikin lagi. 내게로 가서 melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 just like shining star. 서로 바라보는 이곳. I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고. With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와. 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고. With you by my side. 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금. I can see you through a little far away. 이 계절이 지난데도 내 진심을 내게 전할 수 있게.
Because I'm giving my heart to you. Sa-dum dum dum dum, sa-dum dum dum da 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 da. Everything is so right. 서로가 마주하는 이곳. We've been waiting for a love like this, my love. Yeah, now. Oh no no. Sudah, kita record satu kali. Oke, kamu mau ganti text code-nya? No aja. Kita nggak perlu ganti karena text code-nya udah PPM. Kita lanjut, ada nota kredit. Ada nota kredit ternyata di sini. Untuk nota kredit berarti kita mengembalikan barang yang sudah kita. Nah, kebetulan di sini Penamas, berarti kita beli sebelumnya. Kita klik lagi suppliernya dengan Penamas. Nah, di sini termnya COD kita ganti lagi ke in given of days dengan data 30 hari. Oke. Kita lihat tanggal transaksinya tanggal 12 dengan nomor buktinya adalah NK-135. Kalau retur berarti kita kasih strip ya, karena kita kembalikan. LED 10.100.000 udah benar, minus 1 lagi untuk LCD nilainya 8.050.000. Oke, kalau sudah kita pastikan totalnya 19.965.000. Kalau ragu, Ananda bisa buka di sini. Nah, ini dia. Merchandise inventory karena dia langsung mengurangi persediaan barang dagang. Oke, kalau sudah kita record satu kali. Nah, pekerjaan kita untuk retur nambah satu lagi, sama seperti yang tadi. Kita klik, ada tanda register di sini. Cari return and debit. Nah, itu dia, return and debit. Nah, pas di sini PT Penamas. Kemudian klik apply to purchase. Oke, kita isikan ID-nya dengan mengetikkan NK strip 135. Kemudian tanggalnya 12 Desember 2012. Oh, 12 ya. Nah, yang kita balikin itu yang dari kemarin, transaksi kemarin. Kemudian dia pas satu. Letakkan kursornya sejajar dengan itu di bawah amount applied-nya. Langsung klik dan enter satu kali, Ctrl R. Utangnya berkurang. Nah, ini dia. Jangan lupa pastikan mengisi tanggal. Kalau sudah, record satu kali. Oke. Itu retur pembelian dan retur penjualan. Kita lihat transaksi yang terakhir. Untuk transaksi nomor 13, ada nota kontan pakai kopi. Tapi kontan. Kalau kopi tadi dia penjualan. Kalau kontan berarti dia penjualan yang terjadi secara tunai. Oke, penjualan tunai. Nah, untuk penjualan tunai kita buka modul sales, enter sales. Nah, di sini kebetulan nggak ada tunai, maka kita klik new. Ganti, tulis namanya dengan tunai, gitu aja. Tunai. Kalau sudah, oke. Namanya aja. Dan langsung kita gunakan. Karena di sini nama customer kita adalah penjualan tunai. Invoice-nya kita isikan AJKN 01. Tanggalnya adalah tanggal 15.
Kita isikan berapa jumlahnya, 7 unit untuk LED dengan jumlah harga 12 juta. Terus 8 untuk LCD. LCD ya. Kita ganti. LCD dengan jumlah harganya per unit 10 juta. Tuh aja. Oke. Totalnya adalah 180.400.000 rupiah. Karena di sini terjadi penjualan tunai berarti kita langsung terima uangnya. Maka kita harus mengisi kolom paid today, bayar hari ini. Samakan jumlahnya dengan total amount yang di atasnya, 180.400.000 rupiah. Sehingga nanti balance due-nya itu 0. Jadi dia langsung dipakai cash. Untuk memastikan kita lihat di sini ada 2 transaksi yang terjadi. Ini dia. Langsung kita terima uangnya, cash in bank. Oke, kita lihat transaksi yang sejenis bisa dikerjakan sendiri. Nanti bisa kita diskusikan kalau ada yang membingungkan. Jangan lupa, oh iya, kita record terlebih dahulu. Oke, kita bisa lihat modul account untuk transaksi jurnal ini yang sudah kita catat. Ini dia. Oke, silahkan kerjakan kasus PT Adijaya sampai tuntas. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.